warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel inspiratif, kembali lagi jumpa dengan saya Salahuddin selaku pendiri Lembaga Rumah Baca Salahuddin Al-Ayyubi Kabupaten Bima. Sahabat channel inspiratif, pada hari ini kita akan kembali mengulik kisah-kisah inspiratif yang dimiliki oleh daerah kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Sosok inspiratif satu ini, sahabat channel inspiratif, merupakan sosok yang sangat memberikan semangat bagi kita semua ya. Siapakah itu? Kita lihat tayangan berikut ini. Doa puru anamu malau dirasa makalai amma kalembo pu ademu anamu malau lahu adem malalai aina lifa ita inaro amma anta purima ragu tarma aina lifa ita inaro amma kana doa ragu diserong kasa di anamu aki dirasa dulu. Masya Allah, sahabat channel inspiratif, lagu yang penuh dengan nilai dan pesan moral yang cukup kuat ya. Ini luar biasa karya terbaik yang dimiliki putranya Bima ya. Barakallah Bang Gun. Sahabat channel inspiratif, karena saya sudah terhubung langsung dengan narasumbernya, dengan Bang Gun Gonzalez. Seperti apa kisah beliau mulai dari seorang kori nasional hingga menjadi seorang pengusaha di kota Bima ini, di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Agar kita tidak merasa penasaran dengan kisah sosok satu ini, mari kita langsung bincang dengan Bang Gun Gonzalez ya. Gimana kabarnya Bang? Baik. Alhamdulillah. Oke ya. Ini langsung ya, Bang Gun Gonzalez begitu luar biasa. Memang sosok satu ini tidak asing lagi di tengah kehidupan masyarakat. Tapi mungkin dari sebagian sahabat channel inspiratif belum mengetahui perjalanan ini, mungkin dapat menginspirasi bagi kita semua. Karena 2 tahun terakhir saya bincang dengan beliau, memiliki spirit dan motivasi yang begitu tinggi, khususnya bagi generasi muda di Kabupaten dan Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Oke Bang, ini saya menghimpun seluruh karya atau profil biodata dan sebagian abang ini luar biasa sekali. Kemarin saya dapat ini nih sebagai kori nasional mantan, kemudian menjadi seorang penyanyi, dan sekarang menjadi seorang pengusaha itu. Sekarang saya ingin kulik dulu, ini menariknya di abang ini adalah seorang kori nasional itu. Apakah abang ini ada darah dari keturunan, memang terlahir dari sebagai kori para tilawahnya, atau seperti apa Pak? Boleh diceritakan Pak? Saya waktu kecil itu memang pada dasarnya adalah bapak saya adalah seorang seniman. Seorang seniman Ya, jadi waktu kecil juga saya selalu untuk ini ceritain bapak saya ya. Oke, siap, Ceritain siap. pada saat saya besar waktu kuliah saat itu. Siap. Dia bilang pada saya, sebenarnya waktu kecil kamu selalu megang gitar, tapi saya alihkan untuk bagaimana kamu untuk bisa membaca Al-Quran. Karena pada dasarnya orang Kecamatan Sape dan Sape khususnya itu untuk mengaji itu adalah nilai besar dalam kehidupan. Nilai Itu prinsip itu prinsip orang tua kita di Sape. Pesan ya, semacam pesan gitu. Semacam pesan. Oke. Jadi seluruh guru ngaji yang ada di Kecamatan Sape itu sudah saya berguru semua itu. Sudah, Masya Allah. Guru terakhir saya di Sape itu adalah Haji Ridwan Umar. Haji Ridwan Umar. Ya, Oke, siap. jadi itulah titik saya terakhir, dan saya sampai ke nasional pada saat itu. Oke. Waktu saya kelas 2 SD saya mulai belajar ngaji. Kelas 4 SD itu saya juara 1. Dari kelas 4 SD itu sampai SMP kelas 3 saya sampai nasional pun saya di kelas 3 SMP, mau masuk SMA pada saat itu. Saya pergi MTQ tingkat nasional, tingkat utusan provinsi NTB. Itu setelah melewati lomba tingkat desa dan kecamatan gitu ya Pak? Iya, sudah melewati itu. Dan pada saat itu saya di kelas golongan anak-anak pada saat itu.
saya di kecamatan saya itu nggak pernah juara 2. Saya memegang dari 4 SD itu sampai kelas 3 SMP itu saya juara 1 terus untuk golongan anak-anak. Itu sejak tahun berapa itu, Bang? Itu waktu saya pergi nasional itu tahun 97. Itu Tahun 97. Jadi ya, jadi mulai ngajinya itu dari tahun saya berumur 9 tahun. 9 tahun ya, usia 9 tahun. Berarti selama berapa tahun tetap memegang hingga sampai puncak nasional gitu, Bang? Sampai saya umur SMP itu ya SMP kelas 3 itu. So, mulai dari SMP kelas 3 ya? Ya SMP kelas 3 itu saya puncak ke nasional itu. Puncak ke nasional, oke siap. Ya. Jadi orang Sape yang pertama untuk setelah Budiman Hasan itu ya saya orang kedua yang orang Sape yang pergi nasional pada saat itu. Angkatan saat itu ya, Bang? Angkatan saat itu. Nah setelah ini, Bang, ini kan menjadi seorang kori ini tidak mudah lah, Bang ya? Iya. Nah, apa saja yang sebenarnya yang diperhatikan oleh seorang kori dalam wacana itu tilawan maksudnya? Kalau di dalam lomba tilawah MTQ itu yang perlu diperhatikan adalah makhraj, tajwid dan yang pada intinya adalah makhraj dan tajwid. Kalaupun untuk tilawahnya itu memang pendukung untuk bagaimana di dalam musabaqah itu menjadi kelihatan indah untuk itu. Berarti Abang saat itu memang sudah mahir di dalam hal itu ya, Bang ya? Karena sampai mendapatkan juara nasional itu utusan yang mungkin itu yang orang yang kedua dari Sape ya, setelah ada sahabat yang disebutkan tadi. Oh. Ini cukup luar biasa ya. Ini hanya ada pesan spiritual dari seorang ayah. Meskipun beliau memiliki darah daging seniman tapi tidak lupa dari untuk pesan spiritual untuk tetap mengaji dan sebagainya. Tetapi dengan kita lihat ini ya, kan penyanyi juga ini adalah tidak lepas dari suara ya, maka dibawa dari suaranya tadi itu hingga beliau bisa menjadi seorang kori yang luar biasa. Ini lagi, Bang, perbincangan kita bersama Bang Gun Gonzalez. Pada hari ini kita akhiri dulu. Insya Allah nanti pada tayangan selanjutnya kita akan kembali mengulik kembali kisah perjalanan beliau. Ini baru masih dalam perjalanan beliau dari seorang kori. Apa yang kami tayangkan, apa yang kami ulikan pada hari ini bisa memberi inspiratif bagi seluruh sahabat channel inspiratif semuanya. Oke sahabat channel inspiratif, sebelum menuntut tayangan kisah inspiratif ini, jangan lupa like, subscribe, comment, and share agar channel ini terus berkembang dan menyajikan kisah-kisah inspiratif pendidikan lainnya yang berada di daerah Kabupaten dan Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekian dan terima kasih. Oke, Bang, terima kasih banyak. Siap. Sama-sama.